Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di pembelajaran matematika hari ini. Ya, saya tetap akan membahas materi lanjutnya yaitu bab limit ya. Oke. Sebelum saya mulai pembelajaran, bagaimana kabar kalian semua? Ya, semoga kalian tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap jangan putus asa untuk selalu semangat belajar. Ya. Mulai ya, saya akan bahas lebih untuk pertemuan yang ini. Saya akan membahas mengenai menghitung limit aljabar, fungsi aljabar, dan limit tak hingga. Jadi silakan kalian perhatikan dan pelajari materi yang akan saya jelaskan hari ini. Oke, saya mulai menjelaskan materi limit fungsi aljabar. Jadi pertemuan ini saya akan bahas limit fungsi aljabar, cara menghitung, dan limit tak hingga. Ya, oke, sebelumnya kita bahas sifat-sifatnya. Nah, ini saya akan bahas cara menghitung limit fungsi aljabar. Jadi yang dinamakan fungsi aljabar itu bentuknya adalah fungsinya f(x), x mendekati c bilangan. Berarti limit x mendekati bilangan fungsi f(x). Nah, cara mengerjakan limit fungsi aljabar itu adalah dengan cara substitusi. Jadi kita memasukkan nilai x sama dengan c-nya ke fungsi f(x). Yang pertama, jika hasilnya berbentuk nilai, berarti itu yang dinamakan nilai limitnya. Contoh, limit x mendekati 3 dengan fungsinya adalah 3x kurangi 1. X nya mendekati 3, berarti C nya itu kan nilainya 3. Tinggal nilai 3 ini kita masukkan atau kita substitusikan ke X. Jadi 3 dikali 3 sama dikurangi 1 sama dengan 8. 3 kali 3 kan 9. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Karena ini hasilnya adalah 8 angka, jadi ini yang dinamakan adalah nilai limitnya itu adalah 8. Jadi intinya kalau kita menghitung limit fungsi aljabar, kita substitusikan atau kita masukkan nilai x mendekati c-nya, berarti x sama dengan bilangan berapa itu kita masukkan ke fungsi f(x). Jadi nanti kalau ada variabel x dimanapun di fungsinya itu kita ganti dengan nilai c-nya. Oke, lanjut. Yang poin kedua, jika hasilnya berbentuk tak tentu, yang namanya tak tentu adalah 0/0. 0/0 itu kan tak tentu hasilnya. Maka jika hasilnya kayak gini 0/0, itu maka kita harus menguraikan, karena di limit itu enggak ada hasilnya yang namanya 0/0 tak tentu. Jadi limit itu dinamakan ketemu nilainya jika ketemunya adalah hasilnya angka seperti ini. Tapi kalau hasilnya 0/0 itu kita harus menguraikan. Nah, cara menguraikannya ada 2 poin. Yang pertama ada faktorisasi atau pemfaktoran. Yang kedua ada pengalian sekawan. Ya. Untuk yang pertama, jika bentuknya tak tentu, cara pemfaktoran. Contoh, limit x mendekati 2, fungsinya x kuadrat dikurangi 4 per x min 2. Agar kita tahu apakah ini hasilnya 0/0, kita masukkan x sama dengan 2 ini ke fungsi x kuadrat, berarti 2 kuadrat. Kemudian min 4, 2 kuadrat, 2 kali 2 4, 4 kurangi 4 sama dengan 0. Sekarang yang bawah, x min 2, x nya ganti 2, berarti 2 kurangi 2 sama dengan 0. Nah, ternyata hasilnya adalah 0/0. Maka karena hasilnya 0/0, maka kita harus menguraikan. Jika bentuknya seperti ini, fungsinya adalah ada kuadratnya, bentuk kuadrat tanpa ada bentuk akar, maka kita caranya pemfaktoran. X kuadrat min 4 itu faktornya atau pemfaktorannya adalah x min 2 dikali x plus 2. Caranya gimana ketemu seperti ini?
Ini materi kelas 2, cara pemfaktoran. Kemudian per X min 2. X min 2, X min 2 kita coret. Jadi sisanya tinggal limit X mendekati 2, X plus 2. Ingat, kalau kita belum memasukkan nilai X mendekati nilai 2, berarti nanti tetap dituliskan limitnya. Kecuali nanti kalau nilai limit X mendekati 2 nya sudah dimasukkan, maka limitnya sudah dihilangkan nih, tulisan limitnya. Tapi kalau belum dimasukkan, silakan limit X mendekati nilai berapapun itu ditulis kalau belum dimasukkan ke dalam fungsi. Hasilnya adalah 4. Ini yang dinamakan nilai limit. Saya ulangi kembali, untuk yang fungsi seperti ini, kalau ada kuadratnya itu dengan cara pemfaktoran. Karena apa? Nggak ada bentuk akarnya. Nah, untuk cara pemfaktoran silakan kamu pelajari lagi materi yang kelas 11, itu pemfaktoran. Oke, lanjut. Sekarang yang mengalihkan sekawan. Yang dinamakan perkalian sekawan itu adalah kalau bentuknya akar. Ingat materi kelas 10, bentuk akar merasionalkan. Itu kalau pokoknya kamu bisa pahami kalau yang pemfaktoran itu kalau ada fungsinya X kuadrat. Tapi kalau kita menggunakannya perkalian sekawan itu jika bentuk limitnya adalah akar dan hasilnya 0/0. Kalau kamu misal bentuk akar maupun enggak tapi hasilnya itu angka langsung dimasukkan, berarti itu nilai limitnya. Kamu menggunakan cara faktorisasi atau pemfaktoran ataupun perkalian sekawan itu jika hasil limitnya adalah tak tentu. Ingat, pemain hasilnya adalah tak tentu. Jika hasilnya tak tentu, silakan kamu bisa menggunakan cara pemfaktoran ataupun perkalian sekawan. Sekarang coba saya jelaskan yang perkalian sekawan. Limit X mendekati 3, dimana fungsinya adalah fungsinya itu 9 min X kuadrat per 4 min akar X kuadrat plus 7. Coba kita masukkan dulu agar kita tahu apakah ini hasilnya 0/0. Ya, X nya adalah mendekati 3, berarti nilai X di fungsi yang ini kita masukkan 3. X kuadrat berarti 3 kuadrat. 3 kali 3 9, 9 kurang 9 0. Oke, lanjut. 4 min akar X kuadrat plus 7. X nya ganti 3 lagi, berarti 3 kuadrat. 3 kali 3 9. 9 tambah 7 16. Akar dari 16 4. Berarti 4 kurangi 4 sama dengan 0. Maka hasilnya ternyata 0/0. Maka harus kita uraikan. Nah, cara menguraikannya gimana? Karena ini ada bentuk akarnya bawahnya, jadi kita harus mengalihkan sekawan. Perkalian sekawan adalah perkalian dimana jika ini tandanya di sini yang negatif atau min, maka nanti perkalian sekawannya diganti dengan plus atau positif. Tinggal kita kalikan. Berarti limit X mendekati 3, fungsi 9 min X kuadrat per 4 min akar X kuadrat plus 7 dikali perkalian sekawannya tinggal dipluskan, dikalikan. Nah, kalau perkalian dengan akar berarti depan kali depan, 4 kali 4 16. Kemudian langsung ke belakang, min akar X kuadrat plus 7 dikali dengan plus akar X kuadrat plus 7. Kalau nilai dalam akarnya itu sama, fungsinya sama atau nilainya ini sama, maka akarnya hilang. Berarti langsung X kuadrat plus 7. Min kali plus sama dengan min.
Sekarang kita olah yang atas. 9 min x kuadrat dikalikan 4 plus akar x kuadrat plus 7 dikalikan satu persatu. 9 Oke, lanjut. Benar. Kita uraikan dulu yang bawah aja. Berarti 16 min x kuadrat plus 7. Kita buka kurung, kalikan min kali x kuadrat, berarti min x kuadrat. Min kali plus 7 sama dengan min 7. 16 kurangi 7 9. Maka ketemu 9 min x kuadrat. Ternyata atas bawah nilainya ada yang sama, kita coret, yaitu yaitu 9 min x kuadrat coret dengan 9 min x kuadrat. Sisanya tinggal limit x mendekati 3 4 plus akar x kuadrat plus 7. Langsung aja kita masukkan nilai x mendekati 3. 4 ditambah akar 3 kuadrat plus 7 9. 9 dari mana? Itu dari 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 3 kali 3 9. 9 ditambah 7 16. Akar 16 yaitu 4. Jadi 4 tambah 4 8. Ini yang dinamakan nilai limitnya. Oke, saya ulang kembali. Untuk fungsi yang namanya fungsi aljabar, itu bentuknya adalah limit x mendekati sebuah nilai, yaitu c, fungsi fx. Pokoknya untuk yang fungsi aljabar, kamu caranya masukkan nilai c-nya ke fungsi. Jika langsung ketemu nilainya, berarti itu nilai limitnya. Jika hasilnya 0/0 atau tak tentu, berarti kalian harus menguraikan. Nah, cara menguraikannya itu ada 2 pemfaktoran. Jika bentuknya ada x kuadratnya, dikalikan sekawan jika ada bentuk akarnya. Oke, silakan dipahami untuk yang fungsi aljabar. Sekarang coba bandingkan untuk yang limit fungsi aljabar tak hingga. Ada tulisan tak hingga. Lambang tak hingga seperti ini. Bisa dengan lambang S kebalik, S tidur, S horizontal, bisa. Ya. Sekarang saya bahas limit aljabar tak hingga. Di limit aljabar tak hingga ada 2 bentuk. Jika tak hingganya bentuknya tak hingga per tak hingga, itu seperti ini. Yang bentuknya seperti ini. Ini yang pertama. Untuk yang kedua ada bentuk tak hingga adalah tak hingga min tak hingga. Maksudnya gimana? Oke, perhatikan, saya akan jelaskan. Jika fungsi aljabar tak hingga seperti ini bentuknya per, maka kalian bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini. Kunci di limit tak hingga bentuk per seperti ini itu adalah pembilang dan penyebut dibagi oleh pangkat tertinggi. Pembilang itu yang bawah, pembilang adalah yang atas ini x kuadrat. Penyebut adalah yang bawah 2x min 1, 2x plus 1 itu adalah penyebut. Nah, maksudnya gimana untuk pangkat tertinggi itu, Bu? Pangkat tertingginya kan x kuadrat. Sekarang kita, karena ini fungsinya adalah pengurangan, maka kita harus nyamakan dulu penyebutnya. Ini kan penyebutnya belum sama, makanya kita belum bisa mengoperasikan. Kita mengoperasikan bentuk penjumlahan maupun pengurangan itu dengan cara menyamakan penyebut terlebih dahulu. Jadi kita samakan 2x min 1 dikali dengan 2x plus 1, 2x plus 1 dikali dengan 2x min 1 seperti ini. Dikalikan 1 per 1. X kuadrat kali 2x sama dengan 2x pangkat 3, x kuadrat plus 1 sama dengan plus x kuadrat dikurangi x kuadrat kali 2x sama dengan 2x pangkat 3
min x kuadrat dikali min 1 sama dengan plus x kuadrat. Yang bawah penyebutnya seperti ini jadinya. Jika sudah, yang variabelnya sama pangkatnya silakan dioperasikan. 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 habis. Sisanya tinggal plus x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Nah ini yang bawah dikalikan juga satu persatu. 2x kali 2x 4x kuadrat. Dan hasilnya seperti ini. Pangkat tertingginya x kuadrat, maka dibagi dengan pangkat tertinggi. Hasilnya setengah. 2/4 akan bagi 2, 1 bagi 2, 2. Kalau pengen cepet bisa gunakan ini. Jadi pokoknya kalau limit aljabar tak hingga bentuknya per, perhatikan kalau nih, jika pangkatnya yang tertinggi itu di bagian pembilang atau yang atas, nih pembilang kan m, n ya, m itu bagian atas ini, pangkat tertingginya itu di bagian yang atas di pembilang, maka langsung aja hasilnya adalah tak hingga. Tapi kalau pangkat tertingginya itu terletak di penyebut di bawah, yaitu n ini, m kurang dari n atau pangkat pembilangnya lebih kecil dari pangkat yang bawah, maka hasilnya langsung aja 0. Tapi kalau pangkatnya itu sama antara pembilang dan penyebut, maka tinggal di angka atau koefisien depan variabel, bilangan depan variabel ini tinggal diperkan A per P ini. Ini cara cepatnya jika kalian masih bingung dengan yang ini. Ininya kalau limit tak hingga itu dibagi dengan pangkat tertinggi jika bentuknya per seperti ini. Ingat, jika pangkatnya itu lebih tinggi yang atas, maka hasilnya langsung tak hingga. Jika pangkat tertingginya itu di penyebut yang besar, maka sama dengan 0. Tapi jika pangkatnya sama antara atas dan bawah, maka hasilnya adalah tinggal bilangan di depan variabel itu berapa diperkan seperti ini, sederhanakan ya. Dan untuk contoh yang seperti ini, jika fungsinya ada 2, fungsinya itu fungsi bentuk operasi penjumlahan maupun pengurangan, maka kalian semua harus menyamakan penyebutnya ya. Lanjut, untuk bentuk tak hingga yang pengurangan, kalau dengan bentuk yang pengurangan seperti ini, kita selesaikan dengan cara kalikan dengan akar sekawan, lalu dibagi dengan pangkat tertinggi. Maka intinya sama tetap, kalau tak hingga emang menggunakannya adalah bagi dengan pangkat tertinggi. Ini juga ada rumus cepatnya. Kalau bentuknya akar seperti ini nih, kan ini pengurangan, tak hingga pengurangan akar lagi. Nah, jika nilai A sama dengan P, atau ini adalah AP itu kan bilangan depan variabel atau namanya koefisien, nilainya itu sama, maka rumusnya dengan langsung aja B min Q, berarti B adalah bilangan di depan variabel X tanpa kuadrat dikurangi Q per 2 akar A. Tapi jika nilai A nya di sini lebih besar, maka langsung aja hasilnya tak hingga. Jika yang lebih besar adalah P nya, maka hasilnya min tak hingga. Ini rumus cepatnya, bisa kalian catat. Ini rumus cepat untuk yang bentuk tak hingga, min tak hingga. Sedangkan untuk yang pembagian ini tadi rumus cepatnya ini, kalian bisa mengerti ini saja. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan untuk contoh soal yang ini ya. Untuk contoh soal yang bentuk tak hingga tapi pengurangan ya. Karena ini bentuknya enggak ada kuadratnya, maka kita pakalkan sekawan. Jadi limit X mendekati tak hingga, fungsinya X plus 2 akar X plus 2 min akar X min 1 dikalikan bentuk sekawannya, tinggal ini ditambahi tanda plus, ini negatif, sininya plus, kalikan satu persatu. Karena ini nilai akarnya sama belakang dalam akarnya, maka
akar X plus 2 kali akar X plus 2 hasilnya X plus 2. Yang belakang min akar X min 1 kalikan plus akar X min 1 hasilnya X min 1. Maaf ini salah ini, X min 1. Oke. Ya, lanjut, yang bawah masih utuh, tuliskan lagi ya. Kita keluarkan kurungnya, min kali X yaitu hasilnya kan min X, min kali min 1 hasilnya plus 1. Jadi X kurangi X kan 0, plus 2 plus 1 yaitu 3. Jadi hasilnya atasnya 3, yang bawah masih utuh. Sekarang kita perhatikan ada variabel X nya kan di bagian bawah, di bagian penyebut ya ini. Nah ini pangkat tertingginya berapa, yaitu akar X kan pangkat tertingginya, karena ini bentuknya akar maka pangkat tertingginya adalah akar X. Jadi dibagi dengan akar X, karena ini ada variabel X yang 3 maka dibagi akar X. Untuk yang bentuknya akar semua berarti pangkat tingginya adalah X, berarti tinggal dibagi X. Nah kenapa 0? Nah sekarang perhatikan kuncinya, kalau bentuk tak hingga itu baik bentuk akar maupun bentuk yang enggak akar, kalau dibagi dengan pangkat tertinggi, jika jenisnya sama seperti ini X per X berarti langsung otomatis 1, X per X sama dengan juga 1. Tapi kalau bentuknya udah 3 per bentuknya udah beda langsung 0, ini juga bentuknya beda langsung 0, ini juga beda langsung hasilnya 0, karena ini mendekatinya X nya tak hingga jadi otomatis langsung hasilnya 0. Sedangkan kalau ini kan jenisnya sama berarti X bagi X kan 1, X bagi X juga 1. Kalau sama berarti langsung 1. Tapi kalau berbeda otomatis kalau X masukkan tak hingga langsung aja 0 0 0. Ini beda kan? Beda langsung 0. Jadi hasilnya adalah akar 1 1 akar 1 1. 0 per 2 sama dengan 0. Ingat, 0 dibagi bilangan apapun hasilnya 0 ya, jadi hasilnya 0. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, itu materi limit aljabar dan limit aljabar tak hingga. Intinya kalau limit aljabar biasa tanpa yang ini mendekati nilai, itu berarti nilainya kita substitusikan, ini nilai limitnya. Tapi kalau hasilnya tak tentu berarti kita menguraikan dengan cara pemfaktoran, pengkalian sekawan jika bentuknya akar. Lanjut, kalau bentuknya fungsi tak hingga, jika bentuknya pembagian seperti ini rumusnya pakai seperti ini, pangkat tertinggi dibagi pangkat tertinggi. Kalau bentuknya min seperti ini, pengurangan, ini rumusnya. Oke, dibagi pangkat tertinggi juga, pangkat tertinggi dari X. Oke, itu dapat sampaikan. Jika ada yang bertanyakan silahkan tanyakan ke saya. Oke, tadi yang materi saya jelaskan mengenai materi limit fungsi aljabar dan limit tak hingga. Jika ada yang kalian mau tanyakan ke saya dan ada yang belum paham mengenai penjelasan saya tadi mengenai limit, silahkan bisa tanyakan ke saya, bisa via WhatsApp ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi limit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.